Saudara, sangat senang dan berbahagia pada kesempatan ini saya Johannes masih bisa bersama dengan saudara dalam program Figur. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Semoga saya jumpai saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara, program Figur ini memang disajikan, dipersembahkan untuk kita semua untuk memperkenalkan tokoh yang bernama Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang kepribadiannya, belajar tentang apa yang diajarkan, belajar tentang sikapnya, perbuatan-perbuatannya, bagaimana dia mengatasi persoalan, menjadi contoh bagi kita yang hidup pada masa kini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara belajar tentang satu hal dari pengajaran yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus, yaitu kita akan belajar tentang mengasihi tanpa syarat. Bagaimana isi pelajarannya? Terus ikuti program ini melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa ketika seseorang memberi kepada orang lain, itu memang sudah dimulai dari satu sikap yang ditunjukkan oleh orang lain itu. Kalau dia berbuat baik, maka dia selalu akan mendapat balasan kebaikan. Tapi kalau dia berbuat yang jahat, dia akan selalu menerima kejahatan. Nah, coba uji sekarang, coba perhatikan bagaimana sikap kita. Ketika saya memberi kepada seseorang, apakah itu karena orang itu pernah memberi kepada saya? Atau karena orang itu baik kepada saya? Karena orang itu selalu manis kepada saya? Orang itu selalu bersikap yang baik kepada saya? Atau bagaimana? Kalau kita jujur, maka kita akan mengatakan bahwa hampir 99% kita melakukan kebaikan oleh karena memang ada sesuatu yang kita lihat, wah orang ini memang orang baik dan perlu kita tolong. Orang ini memang perlu mendapat kebaikan dari kita karena dia sudah berbuat baik kepada saya. Ada yang dikatakan dengan balas budi. Ya, ketika dia dibela karena dia mungkin ada teman-temannya mungkin menjahili dia dan sebagainya, dibela suatu saat, saya akan bela dia karena saya dulu pernah dibela. Itu salah? Tidak salah saudara. Saya tidak bicara mengenai hal-hal yang ini baik, ini tidak baik, bukan. Tetapi saya ingin berbicara mengenai itulah keadaan kita yang sebenarnya. Bahwa kita mengasihi orang lain oleh karena orang itu mengasihi kita. Bahkan kita membenci yang namanya musuh. Itu salah? Ya itu wajar. Karena musuh itu memang patut dihancurkan. Demikianlah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi bagaimana dengan pengajaran yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus? Nah, tokoh ini mengajarkan dalam sebuah pelajarannya seperti ini, saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mengasihi tanpa syarat. Saudara,
satu ungkapan yang disampaikan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus, bahwa kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, apakah saudara punya pengalaman di tengah-tengah kehidupan saudara, di tengah-tengah masyarakat? Hujan itu hanya turun kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Weh, dia dikasih hujan. Kemudian orang yang tidak melakukan kebaikan, gak dikasih hujan. Jadi kalau berdiri begini, satu orang baik, satu orang jahat, ini suka nyolong begitu ya, suka ngambil barang orang. Tiba-tiba hujannya turun hanya kepada orang yang baik saja. Orang yang nyolong ini kering sekali, gak ada hujan turun. Apakah seperti itu? Saya kira tidak, saudara. Yang namanya hujan, dia tidak pandang bulu, saudara. Dia berikan hujan itu, entahkah orang itu orang benar atau tidak orang benar. Demikian juga matahari. Apakah matahari yang saudara alami pilih-pilih juga? Misalnya tetangga saudara, waduh tetangga ini dia misalnya terkenal dengan suka ngumpat-ngumpat begitu ya. Kalau ngomong itu ngomongnya suka kebun binatang keluar semua. Nah terus mataharinya itu pilih dia, wah ini kayaknya orang gak baik ini. Karena dia kalau ngomong itu asal ngomong ya. Karena omongnya itu membuat orang itu sakit hati. Karena itu saya gak mau bersinar kepada dia. Sinar saya cukup pada orang yang baik ini. Sehingga sebelahnya terang, sebelahnya gelap. Seperti itu? Tidak, saudara. Karena itu tokoh yang bernama Yesus Kristus mengajarkan, Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena apa? Yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah kasihilah sesamamu manusia, ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia. Terus diperjelas lagi, kasihilah orang yang kamu anggap sebagai ini kelompokku. Kalau ini bukan kelompokku, jadi aku tidak memiliki kewajiban untuk mengasihi dia. Dan seringkali kita demikian, saudara. Kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Bahkan kita membenci yang kita anggap sebagai orang yang memusuhi kita. Dan itu yang terjadi, dan tokoh yang bernama Yesus Kristus ingin meluruskan semuanya ini. Agar kita menjadi orang yang beda. Yang sebaliknya yang diajarkan oleh tokoh ini adalah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bagi mereka yang menganiaya kamu, yang mungkin dengan perkataan, dengan tindakan, dengan sikapnya, bukan dibenci, tetapi didoakan. Itu cara hidup yang beda yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus. Bukan sebaliknya malah dibenci, rumahnya dilempari batu, atau rumahnya disiram dengan, kadang-kadang orang itu di masyarakat ini dikasih benda-benda yang supaya rumah tangganya hancur begitu ya. Tidak demikian, justru didoakan. Serahkan itu kepada Tuhan. Artinya ada sikap, ada cara yang berbeda yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus dalam menyikapi kehidupan ini. Yaitu apa? Berdoa bagi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian ditegaskan lagi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini pemungut cukai pada masa itu memang dianggap sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak benar begitu ya, karena dia kadang-kadang mengambil pajak itu melebihi dari yang seharusnya. Tetapi dia bisa mengasihi orang yang mengasihi dia. Artinya dia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Apa gunanya? Sama juga kamu seperti orang yang disebut pemungut cukai itu pada masa itu, saudara. Artinya gak ada bedanya. Karena apa? Karena pada akhirnya orang melakukan hal yang sama juga yang seperti dilakukan oleh orang lain. Ya, pencuri, dia akan mengasihi sesamanya sebagai pencuri. Wah, ini sahabatku nih.
temanku ini. Ya, apa bedanya kalau kita juga berbuat atau bersikap yang sama demikian? Dikatakan, apakah upahmu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Apa lebihnya? Misalnya saya suku A, maka saya hanya memberi salam kepada suku A. Suku B saya nggak kasih salam, wah dia bukan dari suku saya. Atau saya agama A, saya hanya memberi salam kepada yang seagama dengan saya. Kalau tidak seagama, oh jangan. Apakah seperti itu? Kita tidak diajarkan seperti itu. Karena dikatakan, bukankah orang yang tidak mengenal Allah, artinya orang yang tidak beragama pun berbuat demikian. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, malah dia melakukan hal yang demikian juga. Apakah kita mau seperti dia? Makanya dibilang harus beda. Kalau kita menyebut diri kita orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beragama, maka kita harus lebih melakukan sesuatu yang berbeda sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menerbitkan matahari, menurunkan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang yang tidak benar. Artinya kalau kita memberikan salam, menyapa orang, memberikan senyum, berikanlah senyum itu kepada siapa saja. Artinya tidak pilih-pilih, saudara. Karena ini saudara saya, wah senyumnya lebar. Oh ini pernah kasih saya es, lebih lebar lagi senyumnya. Kalau yang satu ini, ini orang tidak pernah memberi kepada saya. Saya nggak usah senyum, paling senyumnya saya buat-buat saja. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Tokoh yang bernama Yesus Kristus sedang mengajarkan agar kita mengasihi tanpa syarat. Mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak pilih-pilih kasih. Kita mau dari suku apa saja, dia mengasihi kita. Dan mau agar kita mendapatkan keselamatan. Dan dia mau agar kita juga menerima hidup yang kekal. Dan tidak ada batasan-batasan yang diberikan. Dari mana saja. Besar, kecil, tua, muda, asal orang itu mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Jadi mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat, tanpa melihat siapa kita, tetapi Dia memberikan kasih yang murni. Demikian juga kita diajak agar kita mengasihi orang dengan kasih yang murni. Supaya kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi Dia. Memberikan salam hanya kepada saudara-saudaranya saja. Orang lain tidak dikasih salam. Tidak. Tetapi kita memberikan salam kepada siapa saja. Berikanlah salam damai sejahtera itu kepada siapa saja. Agar orang itu juga mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus. Mengasihi tanpa syarat. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari pada saat ini. Kita berbicara, kita belajar tentang mengasihi tanpa syarat. Saudara masih terus bisa belajar banyak pelajaran melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini. Jika saudara ada pertanyaan atau ada kesaksian, ada respons, atau ada apa saja yang ingin disampaikan, jika mau memakai surat, sampaikanlah ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Jika menggunakan HP atau menggunakan handphone, kirimkanlah SMS saudara ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.